345 ya Bun ya. Kita tes dulu Bun untuk audio dan videonya. Terdengar jelas Bun ya? Alhamdulillah udah jelas. Nah, udah jelas. Dari Cilengsi. Oh, Cilengsi Bogor ya Bun? Ya. Jelas Bunda. Alhamdulillah jelas. Ya. Kita masih cek audio dan video dulu ya Bunda ya, sambil menunggu Ya. kelompok bergabung. Gimana Bogor hujan Bunda? Masih mendung. Masih mendung. Betul. Kemarin Bandung sudah baru ada mendung, hujan, baru Bunda. mendung. Baru mendung. Kalau di Bogor tiap hari ya. Waalaikumsalam. Bunda kita tes audio dulu dan video ya Bunda ya. Mudah-mudahan hari ini bisa koneksinya bagus ya. Kalau di Bojonggede lagi cerah, Bu. Weh, Bojonggede itu di sebelah mananya Cilengsi? Berjauhan, Bun? Jauh sekali kalau dari Cilengsi. Oh, jauh sekali ya. Dari Pemda. Kurang tahunya nih. Pemda Cibinong, deket. Oh gitu. Bunda ini baru 16 peserta Bunda. Dari 3 rombel 3, 4, dan 5. Teman-temannya masih sibuk ya? Belum beres ngajarnya Bunda ya? Saya udah pulang, Bun. Ya, nanti tolong di grup rombelnya untuk diberitahukan untuk masuk ke Vicon ya. Karena udah baru 3 orang ya, Bun? Ini baru 16 orang. Oh, baru 16. Dari 3 rombel baru 16 orang. Bun, kenapa itunya modulnya agak telat ya, Bun, turunnya? Oh iya. Mungkin modulnya kita kasih belum ya. Berikut filenya mungkin perlu dikaji ulang, memang harus ini dulu Vicon. Nanti kalau modul di awal kayaknya kurang seru. Nanti kalau jadi sekarang sekarang apa namanya dari pusatnya mungkin Bunda. Nanti saya tanya ulang nanti ya Bunda ya. Memang biasanya begitu Bun, ketika sudah Vicon, modul dan filenya tidak langsung hari ini bisa di-download ya Bunda ya. Jadi harus menunggu saja. Karo waktu Diksar modul dulu tuh pada turun. Oh iya, jadi kita belajar dulu ya Bunda ya. Iya, waktu Diksar dulu. Jadi kalau lagi Vicon kita bisa buka-buka modul gitu. Oh iya betul. Diskusi dulu ya, mungkin ada perbedaan. Nanti saya tanyakan ya Bunda ya. Iya. Coba mudah-mudahan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Bu, Iqbal mana? Ya. Mama mana? Nih, suara saya sudah jelas ya Bunda ya. Berikut videonya, slide-nya tampilannya sudah jelas ya Bunda ya. Jelas Bunda. Sudah. Ya sudah. Kalau sudah, baiklah. Ini waktunya sudah menunjukkan pukul 12.32. Jadi kita mulai saja ya Bunda ya. Sambil menunggu pengampu kita bergabung di acara Vicon. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan nikmatnya, yaitu kesehatan, keluangan waktu, dan kesempatan bagi kita untuk dapat menghadiri atau mengikuti acara Vicon kita kali ini, yaitu pada hari Rabu 16 Oktober 2019 pada acara Vicon untuk kegiatan Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut tahun 2019. Alhamdulillah Bunda Yanda, tidak terasa kita sudah masuk ke sesi 8 ya Bunda ya. Untuk sesi 8 ini, alhamdulillah kita akan sama-sama belajar mengenai pendalaman penilaian perkembangan dan belajar anak usia dini. Dan alhamdulillah kali ini pengampu yang akan memberikan paparan materinya yaitu Bunda Nurlaili. Dan sepertinya Bunda Nurlaili belum bergabung ya Bunda Yanda. Jadi mohon bersabar. Dan sebelum ke acara paparan inti, seperti biasa
Jangan pernah bosan, saya akan membacakan tata tertib peserta. Untuk tata tertib peserta, untuk masuk ke Civikon, 15 menit mentor dan peserta boleh masuk untuk mengecek audio dan videonya. Untuk penggunaan perangkat, hindari penggunaan perangkat 2 atau lebih dalam satu Vikon dan satu ruangan. Kemudian ketika penggunaan mikrofon, ketika pengampu memaparkan materi, dimohon untuk memute-kan mikrofonnya atau tidak mengaktifkan mikrofonnya saat pemateri sedang menyampaikan paparan materinya. Kemudian ketika sesi tanya jawab dimulai, barulah mikrofon bisa diaktifkan setelah host mempersilahkan. Sebelumnya, untuk sesi tanya jawab ketika sudah dibuka atau menjelang akan dibuka, silakan Bunda Yanda menulis pertanyaan di panel Q&A dan mencatat di panel chatnya untuk menulis pertanyaan dan nanti saya akan bacakan sesuai dengan uraian yang ada di panel chat. Kemudian untuk peserta dikeluarkan apabila tidak mengikuti aturan tata tertib yang telah saya bacakan. Dengan mohon maaf, nanti host berhak untuk mengeluarkan Bunda Yanda tanpa memberitahukan pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian untuk memasuki acara Vikon, seperti biasa, format penamaan Bunda. Dikjut sekian-sekian, kemudian rombel sekian-sekian. Alhamdulillah Bunda Yanda mungkin sudah terbiasa dengan tata tertib yang saya bicarakan. Mohon untuk ketika penyampaian materi oleh pengampu, mikrofonnya selalu di-mute-kan, ya. Kecuali ketika pengampu memberikan pertanyaan langsung di pertengahan atau ketika tanya jawab. Baiklah Bunda Yanda, saya sudah bacakan tata tertib. Nah, alhamdulillah pengampu kita sudah hadir, sudah bergabung bersama kita yaitu Bunda Nurlaili. Kita sapa dulu beliau ya. Halo Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda, kita ketemu lagi Bunda dan hari ini kemarin kita ketemu lagi di sesi 7, sekarang ketemu lagi di sesi 8. Alhamdulillah. Dengan siapa ya? Lupa. Dengan Reni Bunda. Oh, dengan Reni. Iya. Iya. Jadi hari ini nyambung ya Bun ya. Oke. Kemarin pembelajarannya perencanaan, sekarang lanjut ke penilaian perkembangan. Senang berjumpa lagi dengan Bunda Nurlaili Bunda. Jadi jadi teman-teman belajar rombel 3, 4, dan 5. Siap-siap hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pendalaman penilaian perkembangan dan belajar anak usia dini. Ini adalah materi lanjutan dari kemarin. Jadi sayang kalau ini terlewatkan. Jadi Bunda Yanda tolong teman-teman peserta yang lainnya yang belum ikut bergabung diingatkan atau diberitahukan kembali untuk mengikuti acara Vikon pada hari ini. Karena kita akan mulai dan pengampu juga sudah hadir bersama kita. Jadi siap-siap kita siapkan. Tapi silakan dulu ya Bundanya mau ke belakang dulu sebentar. Ya. Boleh Bunda, mangga. Oke ya, sebentar ya. Mangga Bunda. Ya. Sambil nanti Bunda Nurlaili menyiapkan, boleh Bunda Yanda juga di tempatnya masing-masing menyiapkan materinya, menyiapkan catatannya, kemudian makanan minuman atau memang perlu, mangga sekarang disiapkan. Kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang penilaian perkembangan dan belajar anak usia dini. Bunda Yanda, bolehlah kita sebelum nanti ke pemateri yang akan memberikan paparannya, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan di dalam penilaian perkembangan dan belajar anak usia dini? Mangga Bunda Yanda sekalian, sambil sama-sama menyiapkan persiapan kita biar lebih matang nih Vikonnya, siapkan makanannya, minumannya, catatannya, dan kita siapkan konsentrasi kita untuk Vikon kali ini. Mangga Bunda Yanda sambil menunggu pengampu kita izin dulu sebentar. Kita akan nanti ada setelah paparan materi, nanti kita akan bahas, Bunda kira-kira hambatan apa saja sih dalam penilaian perkembangan dan belajar anak usia dini. Mangga Bunda Yanda yang ada di Kabupaten Bogor, rombel 3, 4, dan 5, ada yang bisa kita sharing atau memaparkan pendapatnya Bunda? Halo? Silakan Bun, mikrofonnya boleh diaktifkan Bunda.
Alhamdulillah peserta sudah hadir mencapai 31 peserta. Mangga Bunda Yanda lainnya, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pendalaman, penilaian, pembelajaran, dan belajar anak usia dini. Ayo silakan Bunda Yanda. Ini Alhamdulillah untuk rombel 345 sepertinya sudah terbiasa, sudah tertib ya, jadi tidak terdengar ribut. Untuk hari ini untuk mengisi kekosongan karena pemateri kita sedang ada izin keluar dulu sebentar. Mari kita isi dengan sharing atau kira-kira yang apa sih yang menjadi hambatan dalam penilaian perkembangan belajar anak ini. Atau yang lainnya juga boleh Bunda Yanda. Silakan Bunda. Bunda Yanda ada yang mau akan disampaikan atau kita akan curhat-curhatan Bunda boleh Bunda seputar penilaian tentang perkembangan anak. Sebentar ini sudah kita tidak terasa Bunda kalau sudah masuk triwulan. Coba kita cek. Silakan Bunda Yanda. Ada yang dipersiapkan? Saya mau bertanya ya Bunda Yanda ya. Boleh Bunda Yanda menjawab. Ketika sudah memasuki triwulan, apakah Bunda Yanda ada yang sudah memberikan di program lembaganya masing-masing? Apakah memberikan laporan setelah triwulan atau langsung pada semester nanti di akhir? Ayo silakan Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bunda. Bunda siapa Bun? Halo. Ya. Dari Bu Ina, Bogor. Ya. Ya gimana Ya. Bu Ina? Alhamdulillah sih untuk penilaian kami sudah melakukan setengah semester dengan portofolio, sudah dilaporkan ke wali murid dari hasil pembelajaran anak-anak selama 3 semester sudah kami laporkan. Terus yang hambatan dalam penilaian itu biasanya di guru. Guru belum memahami bagaimana cara menilai dan memasukkan nilainya itu ke lembar penilaian. Jadi perkembangan anaknya itu belum dipahami sama guru. Biasanya hambatannya di situ. Oh iya betul. Bunda Iya. Ina kepala sekolah Bunda? Iya. Oh, iya. Oh jadi Bunda di programnya laporan perkembangan tidak hanya di akhir semester tapi Bunda juga diberikan ketika triwulan ya Bun? Ya triwulan sudah kami laporkan bulan Oktober. Gitu. Oh. Formatnya sama Bunda atau gimana Bun? Kami sesuai yang kita amati aja selama 3 bulan yang kita laporkan. Jadi di situ ada indikator, terus ada penilaiannya dia sudah berkembang, belum berkembang, mulai berkembang sama berkembang sesuai harapan gitu aja. Oh iya benar. Sederhana aja, kalau terlalu rumit orang tua juga kadang belum memahami penilaiannya. Iya betul Bunda. Terima kasih Bunda Ina ya. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum Bunda Nurlaili. Waalaikumsalam. Barusan sambil mengisi ini Bunda sambil mengisi kosongan kita barusan share ternyata teman kita yang di Bunda Ina ada yang sudah memberikan laporan perkembangan di triwulan dan ada beberapa hambatan yang memang dihadapi oleh guru untuk penilaian perkembangan ketika memasukkan ke dalam laporan perkembangan di akhir semester. Mungkin ini ada sangkut pautnya tentang materi yang akan disampaikan oleh Bunda Nurlaili ya Bunda ya. Oke. Silakan sekarang teman-teman sekalian, Bunda Nurlaili sudah hadir dan sudah siap sepertinya. Baiklah kita dengarkan saja dari paparan dari Bunda Nurlaili tentang pemahaman penilaian, perkembangan dan belajar anak usia dini. Kepada Bunda Nurlaili dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Yanda dan Bunda, kita bertemu lagi di kelas mana ini ya? Ini kelas rombel 345 Kabupaten Bogor, Bunda. Kabupaten Bogor. Oke, lalu dengan mana lagi Kabupaten Bogor saja? Iya, Kabupaten Bogor saja. Baiklah. Kita bertemu di dalam materi pengembangan penilaian. Sebelum kita menginjak kepada materinya, kita pahami dulu apa itu penilaian. Baiklah, nanti Bunda tutup dulu pintunya ya, sepertinya keluar nanti suaranya.
Apa itu penilaian ya? Penilaian yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mengukur ketercapaian eh, pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak ini kita ukur, kita nilai, kita usahakan stimulasi untuk mencapai optimal. Itulah tujuan kita mengapa kita menilai. Nah, prinsipnya penilaian itu terus-menerus berkesinambungan, jelas ya bahwa penilaian itu objektif, membangun ya, dan prinsip itu harus kita taati, harus kita ikuti supaya perkembangan anak itu penilaiannya sesuai yang kita harapkan. Dengan bagaimana cara menilainya, yaitu dengan pendekatan autentik. Apa gunanya manfaat penilaian? Manfaat penilaian itu ada dua. Satu, untuk bagaimana mengevaluasi materi yang diberikan saat proses pembelajaran itu terjadi. Berarti seorang pendidik itu mengevaluasi apakah ini efeknya mudah, bagus, dan bisa menstimulasi perkembangan anak. Dikatakan mudahnya itu dengan cara yang mudah, tetapi bisa menstimulasi sesuai indikator yang ingin dicapai. Itu. Lalu dikatakan bagus, satu materi atau satu pembelajaran itu tentunya bisa mengembangkan 6 aspek, bisa memunculkan dan memotivasi pengembangan 6 aspek yang harus dicapai di anak usia dini. Tuh. Ruang lingkupnya apa? Ruang lingkupnya yaitu 6 aspek pengembangan yang terdiri dari 1, 6 atau nilai agama dan moral. Yang keduanya fisik motorik. Fisik motorik terbagi 2, motorik kasar dan motorik halus. Yang ketiganya berbahasa. Berbahasa pun ada bahasa perseptif, ada bahasa komunikatif, dan ada keaksaraan. Yang keempatnya kognitif. Kognitif pun ada simbol, ada lambang, ada sains, ya ada pengetahuan. Itu lingkupnya yang ada di dalam kognitif. Lalu sosial emosional. Bagaimana membentuk karakter dan menjadikan anak yang bisa mengendalikan diri dan bisa menghargai orang lain. Itu sosial emosional dan paham siapa dirinya dan untuk apa hidup itu. Itulah sosial emosional. Bagaimana dia hidup dengan teman, dengan orang tua, dengan teman-teman terdekat atau tetangganya. Itulah sosial emosional melalui sikap dia, karakter dia. Itu. Yang terakhir adalah lingkup pengembangan seni. Lingkup pengembangan seni di mana anak mulai tertarik dengan yang namanya kegiatan seni, ekspresi seni, kreativitas seni. Anak mulai tertarik dan anak mulai melakukan. Nah, ya, melakukan bagaimana dia mengekspresikan karya seni. Ya, seni itu pun terbagi. Ya, ada seni tari, seni suara, seni musik, seni bentuk atau pahat, itu seni. Anak itu dikenalkan ya. Itulah kenapa tadi Bunda bilang yang baik itu yang bagaimana pembelajaran dan yang bisa dinilai semua aspek pengembangan atau ruang lingkup pengembangan. Kalau kita kategorikan dari 6 aspek pengembangan itu ruang lingkup pengembangan itu ada 2, yaitu ruang lingkup pengembangan keagamaan dan karakter. Yang keduanya adalah pengembangan itu apa? Kalau orang dewasa bilang akademik, yaitu kemampuan dasar, yaitu terbagi 2 ruang lingkupnya, tetapi menjadi 6 aspek pengembangan. Di mana yang pertamanya bagaimana sikap itu terbentuk menjadi anak yang punya karakter baik dan dia menyadari bahwa hidup itu dasarnya adalah agama. Yang keduanya dia harus punya dasar-dasar pengetahuan, bagaimana dia berbahasa, bagaimana dia hidup itu semuanya itu harus bernilaikan seni. Seni itu tidak berarti seni yang dimunculkan ekspresi, tapi seni dalam hidup itu adalah harus dia berkomunikasi dengan baik, santun itu. Ya, terbagi 2, kognitif itu adalah kemampuan dasar. Teknik penilaian bagaimana?
ketika kita akan menilai, tentu kita harus memahami teknik penilaian. Teknik penilaian di sini kita sekarang akan mulai ya, step by step. Mari kita, teman-teman, yang dimaksud dengan teknik penilaian itu yang bagaimana. Baik teman-teman, apa perbedaan dari setiap jenjang ya? Waktu kemarin teman-teman sudah pernah ikut kemampuan dasar atau Diksar ya, yang disebut berkemampuan melalui pelatihan pendidikan dasar, di mana juga ada ya bahwa teman-teman harus memahami bagaimana itu teknik checklist, bagaimana itu teknik anekdot, bagaimana itu teknik hasil karya. Di Dikjud kita mendalami, mengantarkan peserta harus mampu dan melaksanakan penilaian pengembangan instrumen mengolah data menjadi sebuah pelaporan. Nah, ini kita yang sekarang kita bahas. Dianggap teman-teman sudah memahami bahwa teknik checklist yang bagaimana, tetapi step by stepnya mari kita bahas. Karena outputnya Dikjud adalah pelaporan, apa yang dimaksud dengan pelaporan? Kita memberikan satu hasil dari proses penilaian yang berupa laporan, yaitu kegiatan mengkomunikasikan hasil penilaian tentang standar tingkat pencapaian anak setelah mengikuti layanan pembelajaran di satuan. Kapan setelah mengikuti itu? Yaitu dari awal dia menjadi anak didik kita sampai dia nantinya ada tahap-tahap pelaporan. Apakah ada yang pelaporannya per minggu? Berarti kita memberikan output di setiap minggu. Apa itu output? Output adalah hasil proses yang kita rekam, yang kita nilai, yang kita datanya kita menjadikan satu bahan untuk dilaporkan ya, itu. Lalu penilaian pada anak usia dini itu yang bagaimana ya? Apakah penilaian bagi anak usia dini itu berupa angka? Oh, Anita sudah nilainya 6 di bahasa. Apakah seperti itu? Teman-teman, penilaian anak usia dini tidak seperti itu. Penilaian dilakukan, proses pun kita amati ya. Pengamatan saat proses kita catat. Di mana pencatatannya? Ada yang disebut buku catatan anekdot. Dan mendokumentasikannya. Catatan itu kalau kita bilang adalah sebuah rekaman yang dicatat, yaitu di buku anekdot. Apa saja yang dilakukan anak secara autentiknya, secara proses yang kita lihat, kita amati, itu yang kita ambil ya, yang kita dokumentasikan, yang kita jadikan bahan sebagai bahan nanti yang akan dilaporkan. Baru sebagian bahan ya, dan cara mereka melakukan sesuatu ketika proses itu gini gambarannya. Anita dengan Sony mungkin ketika dia memahami tentang kalimat yang runtut itu caranya berbeda. Kalau Anita memang sebetulnya ketika dia masuk menjadi anak didik kita, dari rumahnya dia sudah terbiasa, sudah dia berkomunikasi itu dengan bahasa yang runtut. Bagaimana kita memulai mendokumentasikan tentang Anita? Itulah Anita, autentiknya Anita sudah dapat berkomunikasi secara runtut. Beda dengan tadi Sony. Sony waktu itu waktu pertama kali menjadi anak didik kita, mungkin dia saat berkomunikasi masih terbata-bata dan kalimatnya belum runtut. Ketika dia mengungkapkan sesuatu hanya mau atau itu mau. Tapi berbeda dengan Anita tadi. Kalau Anita, Bu, aku mau menggambar. Tapi Sony seperti itu. Itulah yang dikatakan proses Anita dan proses Sony berbeda. Ya, berbedanya tujuannya sama, bahwa nantinya kita outputnya sesuai standar tingkat pencapaian di usia 5-6 tahun harus bisa berbahasa secara runtut.
dan santun, karena ada satu kesatuan antara bidang pengembangan sosial emosional dan bidang pengembangan berbahasa. Kita kolaborasi menjadi berbahasa menggunakan kalimat yang runtut dan santun, ya, karena kompetensinya harus betul-betul bahwa dia berpengetahuan, bersikap, dan mempunyai wawasan gitu. Itu salah satu contoh ketika kita mendokumentasikan penilaian. Lalu bagaimana selanjutnya, ya? Setelah kita melakukan pendokumentasian, pencatatan, dan cara mereka melakukan sebagai dasar bagian dari nanti yang akan kita putuskan, tentunya seorang pendidik, ya, yang harus bisa menstimulasi anak, yang bisa mempengaruhi anak untuk mencapai optimal. Yaitu dengan cara yang bagaimana? Melalui materi. Materi itu adalah capaiannya adalah sebuah indikator, ya. Ketika kita mau menentukan bahwa anak itu tercapai dan belum tercapai, kita harus memutuskan indikator mana dan indikator mana yang dipilih itu. Bahwa ketika kita menilai adalah outputnya indikator yang ingin dicapai. Lalu penilaian pada anak usia dini berupa penilaian autentik seperti saya bilang tadi, Bunda bilang tadi bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang kita lihat, yang kita amati, itulah autentiknya. Hasil anak yang kita dokumentasikan, yang kita rekam, itulah autentiknya. Kapan menilainya? Ketika dia menjadi anak didik kita sampai nanti kita dilaporkan. Kapan terjadinya? Terjadinya di saat proses pembelajaran sampai dengan menjadi sebuah hasil dari pembelajaran tersebut. Apa hasil pembelajaran tersebut? Mungkin berupa hasil karya, berupa performance, berupa bahasa pengungkapan, berupa bahasa ketika dia menyimak, ekspresi, banyak, ya. Dari proses sampai dia menghasilkan sebuah produk yang tadi Bunda bilang, atau sampai dia mengekspresikan performanya itu. Kita nilai prosesnya setiap anak itu sama atau tidak sama. Mungkin ada yang sama, mungkin juga ada yang tidak sama. Kita catat di dalam pencatatan buku anekdot. Tetapi keberhasilan saat itu, kita saat mengamati proses terjadinya pembelajaran sampai anak itu menghasilkan sesuatu atau produk itu tidak berupa hasil karya saja, berupa hasil performance, itu ada yang disebut penilaian checklist, ya. Checklist itu kita mempunyai satu bukan output, tetapi satu simbol, ya, di mana anak yang baru berkembang seperti Sony tadi baru berkembang, tetapi Anita sudah mulai memang dari rumahnya dia sudah berkomunikasi secara runtut. Nah, kalau Sony mungkin kita saat menilai hasil pengamatannya baru berkembang, BB, ya. Untuk Sony kita beri nama Sony. Bahasa kita lihat di mana bahasa. Apakah dia bahasanya sudah komunikatif dengan kalimat yang runtut. Nah, untuk Sony mungkin kita checklistnya adalah di bagian BB. Tetapi nanti ada lagi format yang Anita, ya. Anita kita checklistnya adalah berkembang sesuai harapan. Kapan dia berkembangnya? Berkembangnya sejak dari rumah. Tentu nanti ditulis di anekdotnya. Misalnya tanggal 8 Agustus, Anita sudah berkomunikasi secara runtut, terlihat sejak mulai dia masuk menjadi anak didik. Tetapi beda dengan Sony di anekdotnya. Sony mulai berkembang, dia mulai mengungkapkan bahasa, sudah mulai menunjukkan dua kata, ya, belum runtut, belum karena baru berkembang, ya. Itu Sony. Baiklah, penilaian autentik adalah jenis penilaian yang berhubungan dengan kondisi nyata dan dalam konteks yang bermakna.
Kenapa dikatakan bermakna? Tentunya buat Sony tadi kebermaknaannya apa? Mulai berkembang, ya. Itu adalah satu motivasi mulai berkembang atau baru berkembang. Berarti ada perkembangan tetapi baru. Untuk Anita sudah berkembang sesuai harapan. Apa kebermaknaannya? Mungkin kebermaknaan untuk Anita berbeda kebermaknaannya dengan Sony. Kalau Sony butuh motivasi yang lebih. Kalau Anita butuh pembelajaran materinya yang ditingkatkan oleh kita sedikit, ya, karena dia sudah runtut, berarti sudah mencapai sesuai harapan, ya, sudah tercapai standar tingkat pencapaian di usianya. Kalau menurut bahasa standar tingkat pencapaian. Tetapi kalau menurut bahasa rapot nanti berbeda. Oke? Itulah berbedanya sesuai dengan konteks yang kebermaknaan. Baik. Penilaian autentik dilakukan pada saat anak terlibat dalam kegiatan bermain atau saat anak melakukan sebuah penugasan, sedang berekspresi, sedang dia mengeksplor, yang jelas dia sedang proses dalam pembelajaran, ya, secara mandiri atau bersama-sama. Nanti ketika secara mandiri atau bersama-sama, di dalam catatan anekdotnya, sekarang ganti namanya ya, kita menuju ke kognitif. Ya, Nila sudah bisa mengelompokkan ya warna dan bentuk tanpa bantuan. Ya, berarti dia sudah sendiri, mandiri, ya, tanpa bantuan. Tetapi mungkin saja Hanifa dia bisa mengelompokkan sesuai warna dan bentuk di dalam kelompok dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan, tetapi dia motivasinya masih dari teman, ya, karena dia masih tetap harus bekerja, karena dia termotivasi mengelompokkan itu karena dia dalam kelompok, dia belum bisa mandiri, ya. Oke, penilaian anak usia dini harus dilakukan secara alami pada saat anak terlibat dalam kegiatan dan selama ia berada dalam kegiatan itu atau kegiatan lainnya. Kenapa harus ini kan alami? Biarkan anak mengekspresikan, mengeksplor, menemukan, mencoba. Itulah alaminya anak. Kita tidak harus seperti A, harus seperti B, harus seperti C. Tetapi posisi guru ketika ingin mengamati hanya sebagai provokasi, ya. Provokasi di sini bagaimana supaya anak mau. Nah, mau mencoba, mau mengeksplor, mau mengelompokkan, mau mengekspresikan, mau mengkomunikasikan, mau menyimak, mau menggerakkan tubuhnya. Ya, guru hanya sebagai provokasi. Ya, provokasi tentunya lewat sebuah media atau invitasi. Media yang disediakan kita itulah bahan yang ada kita rencanakan. Contohnya, ya. Dapat jadi apakah jika koran dimasukkan ke dalam air dan dicampur dengan lem? Ya, itu adalah satu buah bukan pertanyaan, tapi provokasi yang memunculkan nanti berbagai jawaban dari anak. Ya, bagi anak yang sudah punya pengalaman tentang koran dimasukkan ke dalam air akan menjadi bahasa Sundanya bubuk, apa itunya kalau bahasa Indonesianya hancur. Nah, mungkin dia akan mengungkapkan, akan hancur. Wah, terima kasih Anita. Kita sedang menilai bahwa Anita sudah memahami itu sejak dia di dalam skemanya atau sejak dari rumahnya. Tuh, itulah ketika menilai dalam kegiatan selama ia dalam kegiatan yang alami, ya, bahwa ungkapan-ungkapan anak itu terungkap lewat dia pengalamannya secara alami. Oke? Berarti bagaimana dengan penilaian checklist? Langsung kita checklist yang Anita tadi apa? Berkembang sesuai harapan. Bahwa dia sudah bisa mengungkapkan apa yang diharapkan oleh kita. Di kognitifnya menimbulkan rasa ingin tahu anak, ya, dengan media yang kreatif. Itu indikatornya apa? Dapat mengungkapkan secara kreatif indikatornya.
Nah, karena Anita dia sudah bisa mengungkapkan bagaimana koran jika diinikan ke dalam air, berarti dia sudah mulai idenya keluar secara kreatif bahwa kalau dimasukkan ke air dan diremas-remas itu akan hancur. Nah, Anita berkembang sesuai harapan. Bagaimana dengan anak yang tidak memberikan ungkapan? Mulai berkembang embek. Karena apa? Dia melakukan proses ya, mulai berkembang. Mungkin di dalam skemanya dia juga paham bahwa itu akan hancur, tetapi dia punya skemanya, pengalamannya belum punya. Tuh. Itulah yang disebut penilaian secara alami. Apa yang diungkapkan, apa yang ditemukan secara alami, itulah hasil penilaian. Bisa ditulis, bisa di checklist di dalam format checklist dan bisa ditulis di dalam format anekdot, yaitu Anita sudah mengetahui tentang koran jika ditemukan akan hancur, ya. Itu alaminya seperti itu, Anita. Ya, bagaimana dengan nanti hasil karyanya? Kita nanti lihat kreativitas anaknya dan masukkan ke dalam nanti hasil karya. Bahwa mungkin saja yang tadi tidak mengungkapkan hasil karyanya lebih bagus-bagus daripada Anita. Mungkin Anita standar atau Anita berkembang sesuai harapan saja. Tapi yang lainnya ketika membuat suatu karya dari koran yang dicampurkan dengan lem itu berbagai. Ya, itulah secara alaminya. Prinsip penilaian. Prinsip penilaian harus mendidik, prinsip edukatif. Ya, prinsip edukatif merupakan penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal. Jadi kalimat-kalimat di dalam nanti ungkapan ya ketika pelaporan, ketika kita memberikan sentuhan kepada anak itu adalah harus memberikan satu nilai pendidikan ya. Yang bagaimana yang merupakan nilai pendidikan yaitu mendorong anak untuk lebih berkembang lagi menuju optimal. Jadi kita apakah ketika anak berubah itu kita berikan reward? Boleh. Tetapi yang mendidik, yang bagaimana yang mendidik mungkin saja kita acungkan jempol atau tepuk tangan atau bahunya dielus. Terima kasih. Dengan ucapan terima kasih itu adalah kita memberikan penilaian yang edukatif ya. Bahwa kita memotivasi anak untuk lebih berkembang lagi menuju optimal. Prinsip autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada kegiatan pembelajaran yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan. Itulah yang dikatakan autentik yang tadi sudah Bunda jelaskan. Selama dalam proses apa adanya anak atau secara alami, itu autentik. Dan yang kita dokumentasikan, yang kita rangkum, yang kita rekam adalah apa adanya anak secara alami. Kita menuliskannya itu singkat tetapi sesuai harapan. Lalu prinsip objektif. Kita tidak dipengaruhi oleh siapapun. Bahwa anak kita nilai secara objektif ya. Penilaian yang didasarkan pada indikator. Apakah indikatornya tercapai? Tidak berdasarkan di luar indikator yang kita ingin capai. Tidak melihat latar belakang anak, tidak melihat status ekonomi anak, sosial, tidak. Tetapi kita yang dilihat adalah secara objektif anak keberhasilannya atau capaiannya. Ya, bebas dari pengaruh-pengaruh subjektivitas yang dipengaruhi oleh apakah itu saudara, apa itu karena orang tuanya dekat, karena anak guru. Nah, penilaian objektif itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang subjektivitas. Lalu prinsip akuntabilitas atau akuntabel, yaitu kita menyatakan bahwa anak itu ada di rentang BB, ada di rentang MB, ada di rentang BSA, ada di rentang BSB.
itu kita harus dapat mempertanggungjawabkannya. Sesuaikah itu yang kita berikan? Berarti kita betul-betul pengamatannya itu adalah tadi yang objektivitas, autentik, ya, yang mendidik, dipertanggungjawabkan oleh kita. Karena penilaian itu adalah pertanggungjawabannya yang mendorong anak nanti lebih maju lagi atau menuju kepada standar tingkat pencapaian tercapai secara optimal. Ya, dengan kriterianya jelas. Jika BB rentangnya begini, guru itu jika MB seperti ini, berarti guru sudah memahami tentang kriteria penilaian MB yang bagaimana, BB yang bagaimana, BSA yang bagaimana. Tentunya kita lihat indikator capaian. Ya, pertanggungjawabannya adalah indikator pencapaian. Karena outputnya, ketercapaiannya ada melalui indikator pencapaian, nantinya adalah outputnya adalah standar tingkat pencapaian sesuai usianya. Lalu bagaimana dilihatnya bahwa sudah tercapai? Yaitu secara kompeten anak sudah bisa melakukan atau anak sudah dapat atau anak sudah melakukan melebihi standar tingkat pencapaian usianya. Ketika kita, itulah yang dikatakan pertanggungjawaban kita mengatakan itu. Mungkin saja ada anak sudah melebihi standar tingkat pencapaian. Kita harus memberikan satu apresiasi bahwa yang sebenar-benarnya bahwa anak tersebut memang sudah di atas standar tingkat pencapaian. Yang disebut berhasil sangat memuaskan atau berkembang sangat memuaskan. BSH. Ya, itu oke. Sekarang prinsipnya transparan. Dikatakan transparan yaitu apa yang kita laporkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rekam, itulah apa adanya anak yang nantinya dilaporkan seperti apa yang kita rekam, yang kita dokumentasikan, yang kita amati. Kita laporkan sesuai itu. Ya, tidak ada yang disembunyikan. Kenapa dikatakan harus transparan? Karena satu ungkapan dari hasil penilaian adalah satu motivasi yang nantinya membangun anak lebih baik lagi menuju capaian optimal. Ya, itulah yang dikatakan prinsip-prinsip penilaian. Baik, selanjutnya. Manfaat penilaian. Tadi saya sudah bilang bahwa apa manfaat penilaian. Tentu manfaat penilaian itu bagi anak pertumbuhan dan perkembangannya berkembang, ya, menuju optimal sampai kepada capaian optimal, bahkan mungkin ada yang melebihi optimal. Ya, bagaimana caranya bahwa anak dikatakan bahwa penilaian itu bermanfaat? Karena guru melakukan penilaian itu secara konsisten melalui stimulasi sesuai dukungan yang akan diberikan kepada anak. Karena guru itu melakukannya secara konsisten. Apa konsisten itu? Konsisten itu dilakukannya adalah terus-menerus, ya, terus dipantau perkembangannya, terus distimulasi. Ya, apa dukungannya? Dukungannya adalah satu motivasi agar stimulasi itu menjadi anak pertumbuhannya berkembang dan perkembangan kemampuannya juga berkembang secara optimal. Itu melalui dukungan. Dukungan itu lewat pembelajaran, lewat motivasi, lewat media. Itulah dukungan yang sesuai yang bagaimana? Yaitu ada di rentang usianya. Usia berapa? Materinya apa? Sesuai apa tidak? Kita harus kan tadi mengevaluasinya. Kita harus mengevaluasi bahwa mengevaluasi pembelajaran itu adalah suatu penilaian, ya. Penilaian buat siapa? Nah, ini. Evaluasi pembelajaran adalah manfaat penilaian buat guru, ya. Bu guru juga dia mengevaluasi, dia menilai apakah materi, bahan, stimulasi
yang dilakukan atau diberikan atau dilaksanakan oleh seorang pendidik sudah sesuai? Apakah itu materinya diminati anak? Kita harus melihat dari dua sisi, ya. Belum tentu ketika mengevaluasi itu hasilnya itu negatif dan belum tentu juga positif. Tetapi baik itu negatif, baik pun itu positif untuk perkembangan anak, kita mengevaluasinya dan mencatatnya. Kalau memang itu hasilnya positif, diulang kembali dilakukan di tahun berikutnya atau di tema yang selanjutnya. Tetapi kalau itu negatif, tentu dicatat oleh kita sebagai peninjauan ya, bahwa mungkin dievaluasi bahwa yang harus ada yang dirubah. Itu gunanya untuk guru. Hubungannya sama perencanaan pembelajaran dan kita melihat bagaimana metode, teknik, materi yang diberikan itu sudah sesuai enggak, terutama medianya. Karena media itu adalah bahan satu stimulasi ya. Kalau berpusat pada anak, media itu betul-betul bahwa satu dukungan atau media untuk menstimulasi anak. Apa bagi orang tua keuntungan penilaian? Dapat informasi perkembangan anaknya, dapat informasi tentang pertumbuhan anaknya. Yang bagaimana pertumbuhan, yaitu kita di awal kita melakukan penilaian melalui DDTK, deteksi dini tumbuh kembang. Apakah pertumbuhannya sudah sesuai? Apa yang kita lakukan? Karena ingin tahu bahwa pertumbuhannya itu sesuai dengan usianya. Ya, tidak memiliki hambatan. Kita melakukan DDTK yaitu melalui pengukuran penimbangan dan pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, lalu berat badan. Lalu selanjutnya melalui apa lagi untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak di awal? Kita menilai atau melakukan DDTK dengan cara bukan pengetesan, tetapi KPSP, kuesioner pra-screening ya, itu KPS, pra-screening kuesioner anak ya, itu dilakukannya di awal menjadi anak didik kita. Bagusnya di bulan apa? Di Agustus. Kita mulai menilai anak melalui DDTK. Itulah inputnya anak kita. Ya, gunanya untuk diinformasikan kepada orang tua bahwa input anak ibu ini, ya, ini itu bukan berarti kita memberitahukannya secara kasar, tapi begini ibu, bahwa mari kita sama-sama stimulasi untuk berikan kita satu gambaran tentang standar tingkat pencapaian yang seharusnya kita capai setelah pendidikan nanti ada ini ya, ada di rentang ini atau standarnya adalah seperti ini. Anak ibu kebetulan sepertinya di standar ini atau di indikator ini atau di standar tingkat pencapaian ini harus ada pengulangan. Ternyata dia belum kuat untuk menggerak-gerakkan jari tangannya ketika dia menggunakan atau memegang suatu alat. Itu adalah informasi input yang harus diberikan kepada orang tua. Berarti orang tua tahu harus menstimulasinya bagaimana, dan orang tua tahu posisi anak di saat baru masuk itu bahwa kemampuannya harus lebih distimulasi yang mana dulu. Ya, ada yang memiliki hambatan, tentu yang hambatannya itu harus didahulukan. Oke, bagi orang tua adalah informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Apa nanti orang tua yang harus lakukan, yaitu bekerja sama dengan guru untuk menstimulasi itu secara sama-sama dengan mungkin ada satu keselarasan. Jangan sampai tidak selaras agar perkembangan dan pertumbuhan anaknya mencapai optimal. Selanjutnya. Nah, ruang lingkup yang dinilai atau yang akan dilakukan guru yaitu 6 aspek lingkup pengembangan ya yang ada di Permen 137 yang memuat standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STTPA. Memuat ruang lingkup apa saja?
STTPA tersebut. Yang tadi Bunda sudah paparkan, yaitu moral agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang akan kita lakukan adalah menstimulasi 6 aspek perkembangan tersebut. Itulah ruang lingkupnya. Ada di mana? Tolong nanti dibuka standar tingkat pencapaian. Ingat, standar tingkat pencapaian perkembangan anak dibatasi oleh yang namanya usia. Kita harus mengambil usia yang sesuai layanan. Jangan sampai kita melayani usia 6 tahun tetapi yang kita ambil usia 4 tahun. Ya, kita sesuaikan. Dan kita pengukurnya adalah di akhir standar tingkat pencapaian, step by step-nya melalui kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar terlihat bahwa dia bisa kompeten karena kita mengukurnya lewat indikator pencapaian. Di mana ditemukannya kompetensi dan indikator pencapaian? Di Permen atau Peraturan Menteri Nomor 146, yaitu Permen 146. Berisikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator capaian. Juga di situ berisikan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, adanya di Permen 146. Baik, apa yang harus dipahami? Yang harus dipahami oleh seorang pendidik, yaitu Yanda dan Bunda, adalah poin pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan dan indikator capaian. Bagaimanakah agar anak mencapai standar tingkat pencapaian? Yaitu kita harus merencanakan indikator tahapan yang akan nanti mengukur perkembangan anak. Step by step melalui indikator itu dan stimulasinya sesuai, itu akan terlihat perkembangannya. Melalui indikator sebagai pengukur bahwa sudah tercapai atau belum tercapaikah standar tingkat pencapaian di usianya, ya, kita lihat indikatornya dan lihat perkembangan anak. Sebetulnya seorang pendidik harus memahami yang sebaik-baiknya adalah setiap tahapan anak di standar tingkat pencapaian perkembangan itu harus tercapai di usianya. Kenapa? Jika ada tahapan standar tingkat pencapaian di rentang usia tertentu tidak tercapai, ini akan berefek pada perkembangan di usia selanjutnya. Jadi fungsi DDTK itu sangat-sangat penting bahwa nanti ada tahapan-tahapan stimulasi khusus ya ketika kita mengetahui bahwa DDTK-nya ada hal yang harus distimulasi bagian di mana ya, bukan berarti berkebutuhan khusus itu anak yang punya kemampuan yang tidak normal, bukan, tetapi anak berkebutuhan khusus di sini pun sama dengan jika satu indikator atau dua indikator tidak tercapai di satu lingkup pengembangan, itu sebetulnya harus dulu diremedial kalau bahasa kerennya atau bahasa akademiknya. Diremedial, dituntaskan, ya, diselesaikan dulu tahap pencapaiannya. Nah, mulai sekarang yang sudah ikut Dikjud, ketika membuat raport itu bila ada standar tingkat pencapaian yang belum dicapai, kita remedial dulu atau kita beri waktu 2 minggu untuk melakukan stimulasi sesuai indikator yang belum dicapai. Jika dalam 2 minggu indikatornya nanti itu belum tercapai, baru kita tahap berikutnya, yaitu kita mengindikasi bahwa anak tersebut perlu stimulasi khusus. Mungkin dinaikin nggak 2 minggu lagi, mungkin 1 bulan. Mungkin sampai kita lihat mid semester, yaitu 4 bulan atau 3 bulan ya. Ibu mid semester itu berapa bulan sekali? 3 bulan ya. Nah kita lihat. Stimulasi dulu perkembangan yang betul-betul di satu aspek pengembangan yang belum tercapai, lihat indikatornya. Oke. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Apa hubungannya
rencana pelaksanaan perkembangan mingguan dengan penilaian. Ketika kita membuat RPPM, ya, di situ tertulis ada kompetensi dasar, ada 6 lingkup pengembangan yang ingin dicapai melalui tahapan kompetensi dasar pencapaian. Tetapi kompetensi capaian perkembangan anak melalui KD itu sebetulnya pengukurnya adalah indikator. Apa hubungannya dengan mingguan? Ketika kita membuat kompetensi-kompetensi di RPPM, berarti ibu sudah merencanakan bahwa penilaian di minggu itu adalah sesuai kompetensi yang dipilih di minggu itu. Kita tinggal cari indikator-indikator capaiannya. Itu adalah perencanaan penilaian di minggu itu. Apakah kenyataannya seperti itu? Yang 1 minggu yang sudah direncanakan itu diusahakan harus tercapai oleh anak, ya, secara spesifiknya buat anak yang normal, terkecuali anak yang tadi berkebutuhan khusus diberi jeda waktu, ya, harus tercapai indikator yang sudah dipilih di minggu itu, karena kita membuat sebuah perencanaan itu keterukurannya jelas, yaitu dengan indikator. Kita tulis indikator-indikatornya sesuai RPPM kompetensi yang sudah dipilih. Ya, itulah yang sebaik-baiknya perencanaan. Ketika kita membuat sebuah perencanaan, juga kita rencanakan pengukurnya, yaitu indikator pencapaiannya. Di minggu itu adalah itu. Tetapi nanti pada pelaksanaannya, mungkin ada anak yang di luar indikator. Masukkan ke dalam penilaian anekdot. Jika ada anak yang penilaiannya di luar indikator capaian. Oke, mulai paham seperti itu? Sekarang apa hubungannya dengan perencanaan harian? Apakah kita merencanakan penilaian harian juga? Memang seharusnya ketika kita membuat sebuah perencanaan harian, langsung kita merencanakan indikator capaian di hari itu. Agar nanti kita ada satu bukan pengendali, satu rambu-rambu pencapaian bahwa di mana rentang anak kita amati, apakah ketika kita mengamati dengan sistem observasi yang hanya checklist saja, itu sudah tercapai apa belum di hari itu. Ya. Berarti indikator hari itu di RPPH ditulis. Ya, supaya kita nanti lagi proses pembelajarannya kita langsung setiap anak punya catatan gurunya menulis Anita BSH, Rafli MB. Oh, ada Lugil, itu anak bagus sekali sesuai dengan harapan tetapi melebihi harapan. Ya, berarti BSH. Tuh, ditulis di bawah kertas kecil atau catatan khusus harian. Nanti dimasukkan ke dalam penilaian pengamatan dengan checklist atau langsung bahwa pengamatan checklist itu dibawa oleh guru, ya, bahwa langsung Anita. Tetapi setiap anak itu berbeda. 6 aspek pengembangannya tercapaikah hari itu semuanya? Mungkin ada, mungkin juga tidak. Mungkin hanya 4 yang dicapai pengembangannya. Mungkin yang 2-nya baru berkembang. Proses itulah, pencatatan itulah yang menjadi bahan pelaporan nantinya. Ya, bahwa ketika kita membuat perencanaan harian, kita juga membuat perencanaan penilaian yang disebut indikator capaian. Di RPPH kita tulis rencana indikator capaiannya di hari itu. Di mingguan, rencana indikator capaian mingguannya. Nantinya dikompilasi penilaian harian dimasukkan ke dalam penilaian mingguan. Penilaian mingguan dikompilasi dimasukkan ke dalam penilaian bulan. Mungkin Yanda dan Bunda sudah melakukan seperti itu, mudah-mudahan sudah. Bila belum, mulailah, ya. Kita melakukan hal yang berkesinambungan, bahwa proses penilaian yang berkesinambungan itu akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang bagaimanakah mekanisme penilaian anekdot, hasil karya, checklist? Yang
tadi Bunda sudah banyak memberi penjelasan tentang checklist, anekdot, dan hasil karya. Sekarang kita lihat. Catatan anekdot, hasil karya, dan checklist itu adalah sebuah teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang guru PAUD. Ini teknik penilaian yang ada di dalam kurikulum 2013. Apakah lembaga saudara ada lembaga janda dan bunda ada satu teknik yang lain? Kita harus membuat satu panduan penilaian. Dari mana panduan penilaian itu kita tulis di dalam panduannya, dari mana sumbernya. Dan sistemnya yang diambil itu dari sumber yang mana. Boleh ditambah dengan, dulu ada portofolio. Sekarang dipakai lagi portofolio, boleh. Asal kronologis portofolionya itu dituangkan di dalam teknik penilaian yang lembaga miliki, ya, namanya panduan penilaian sesuai yang dimiliki oleh lembaga. Boleh. Jika tidak memiliki itu, berarti penilaiannya berdasarkan penilaian yang ada di dalam dokumen penilaian yang di Kemendikbud, yaitu yang ini adalah panduan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Harus memiliki ini, juga menguasai isi buku ini. Ya, jangan sampai kita tidak memahami apa itu catatan anekdot, apa itu hasil karya, apa itu checklist. Ketika kita mencatat di catatan anekdot, kita tulis indikator capaiannya. Alhamdulillah atau tidak pakai alhamdulillah juga boleh, nama saja atau tidak pakai nama karena penilaiannya sesuai satu anak satu. Tanggal 13, Amira berdoa sudah terlihat khusyuk. Indikator capaiannya ditulis. Ya, 1.2. Ungkapan apa di indikatornya. Anak mengungkapkan kalimat memuji Tuhannya atau memuji atas nama Allah. Ya, dengan berdoa. Indikator 1.2. Itu, tulis indikatornya. Kenapa harus ditulis indikatornya? Nanti dikompilasinya dimasukkan kepada indikator tersebut. Karena perencanaan mingguannya sudah ada indikator capaian. Apakah di harian ada indikator capaiannya? Ada. Juga itu melalui penilaian dengan sistem anekdot dan checklistnya sama. Hanya kalau di checklist tercapai sesuai harapan. Kalau di anekdot, bagaimana gambaran tercapaiannya itu dicatat sesuai yang tadi itu. Alami, dicatat. Khusyuk dengan menengadahkan tangannya. Cukup seperti itu. Khusyuk itu berbeda. Ada yang menundukkan kepalanya dengan lantunan suara doanya itu lembut. Itu sudah sesuai harapan. Tetapi doa-doanya diucapkannya itu sudah maknanya itu sudah sesuai dengan tajwidnya apanya itu mungkin itu sudah ada di rentang berkembang sangat baik. BSB. Oke? Catatlah di anekdot. Bagaimana pencatatan anekdot? Tergantung lembaga itu menulis di dalam sistem penilaian lembaga. Apakah akan tiap hari anak masuk ke dalam anekdot? Apakah direncanakan setiap hari anak 3 atau 4 dibagi 5 hari jumlah anak? Silakan. Ya, yang jelas ada pengamatan khusus yang nantinya dicatat di dalam catatan anekdot tentang alami keberadaan autentiknya anak. Oke. Hasil karya. Ketika anak melihatkan satu kreativitas hasil karya. Kreativitas tidak berarti berbentuk gambar, berbentuk sesuatu. Kreativitas itu melalui ungkapan bahasa juga ada. Melalui gerak tubuhnya ada. Itulah kreativitas ya. Kreativitas yang bagaimana yang nanti dicatat. Ketika dia anak menari, dia menghasilkan karya seni lewat gerak tubuh berarti foto. Foto oleh seorang guru, jepret foto. Simpan di hasil karyanya.
Ya, dia sudah menunjukkan karyanya lewat gerakan tari. Kalau dulu ada performance ya, tetapi ini tulis di hasil karyanya. Dia sudah melihatkan hasil karya seninya, bahwa dia betul-betul antara gerak mata dan tubuhnya itu menunjukkan ekspresi. Indikator apa? Lihat di bagian lingkup pengembangan seni. Catat, tulis hasil karyanya dan indikatornya. Nanti masukkan lagi ke kompilasi mingguan bahwa itu sudah tercapai. Nah, yang checklist itu tiap hari harus dilaksanakan bagi semua anak. Ya, kita lihat dulu dimudahkan cara. Ada 2 teori. Ini hanya cara. Lihat dulu anak yang berkembang sesuai yang berkembang sangat baik dan yang belum berkembang. Itu lihat amati. Tapi yang lainnya juga diamati sesuai harapan. Cepat tulis dulu yang anak belum berkembang. Atau berkembang atau mulai berkembang. Dan catat dulu anak yang berkembang sangat baik. Kenapa? Karena itu tidak semua anak menghasilkan seperti itu. Berarti nanti yang lainnya berkembang sesuai harapan. Masukkan ke dalam penilaian cara checklist. Ya, kapan dimasukkannya ke dalam anekdot? Tergantung tadi apakah semua anak tiap hari pakai anekdot atau hanya yang belum berkembang sangat berkembang atau berkembang sangat baik atau yang menunjukkan satu ekspresi yang di luar indikator. Silakan. Tetapi sistem penilaian di sekolah lembaga itu yang menunjukkan keberadaan sistem tersebut ya. Jadi tetapi yang jelas minimal setiap anak itu harus ada yang namanya berkesinambungan perkembangannya dan ada continue dan konsisten dicatat di dalam anekdot dan di hasil karya dan di checklist. Itulah penilaian yang seharusnya. Oke. Selanjutnya ini yang tadi Bunda bilang dalam skala penilaian checklist. Ini skala ya, sistem penilaian skala checklist yang ada di dalam kurikulum 2013. Ini. Boleh sistemnya tidak seperti itu? Silakan, asal pertanggungjawabannya ada di sistem penilaian lembaga. Tetapi arahnya sama, berkembang, belum berkembang, berkembang sesuai harapan BSH ya, berkembang sangat baik. Tuh. Nanti mau sistemnya bintang apa? Silakan. Asal ada satu simbol yang menyatakan bahwa bintang 1 itu adalah berkembang. Ya, aduh bintang 2 mulai berkembang, bintang 3 berkembang sesuai harapan, bintang 4 berkembang sangat baik. Boleh, tetapi tetap ya, itu adalah satu simbol yang menunjukkan perkembangan anak. Dipertanggungjawabkan ada di buku panduan penilaian lembaga. Oke. Selanjutnya catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan seluruh perkembangan anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari waktu ke waktu atau dari hari ke hari. Bayangkan, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ya, dari waktu ke waktu apa? Mungkin dari waktu mulai pembukaan sampai ke inti atau dari pembukaan sampai ke penutup. Ya, dari waktu ke waktu itu terjadi penilaian anekdot. Kita amati di samping kita sedang mengamati sistem yang tadi yaitu penilaian secara checklist ya, bahwa anekdot itu nantinya adalah dicatatnya secara alami keberadaan anak tentang perkembangannya. Apakah ada anak yang perkembangannya menurun? Mungkin saja terjadi karena secara alaminya setiap anak berkembang sesuai yang kita amati itu ada yang tetap, ada yang berkembang terus, dan mungkin saja karena satu hal kita tidak pernah tahu ada yang perkembangannya menjadi menurun. Ya, nanti kita lihat efeknya bagaimana kalau anak berkembang menurun. Itu ada masalah, harus ada kita komunikasi sama orang tua. Kenapa jadi menurun? Ataukah pembelajaran buat dia kurang cocok? Karena dia adalah gaya belajarnya itu adalah gaya auditori ya, dia hanya bisa mendengar
Tetapi kalau dia melihat itu kurang tertarik. Nah, kita amati kenapa dia jadi menurun. Ya, jadi seorang pendidik harus memahami gaya belajar anak. Gaya belajar anak itu ada yang kinestetik, tidak mau diam, ada yang dia selalu harus mengamati apa yang dia lihat karena dia dengan melihat dia kemampuannya akan berkembang. Ada yang hanya mendengar, ya. Itu gaya belajar setiap anak berbeda-beda. Kita harus melihat dari sisi itu. Lalu mungkin ada masalah di rumahnya. Ya, kita harus berhubungan dengan orang tuanya atau diadakan apa itu namanya kunjungan, visit, ya, home visit, ya, itu ada. Lalu catatan anekdot juga memungkinkan untuk mengetahui perkembangan anak ya yang sesuai indikatornya, yang tercantum maupun tidak tercantum. Tadi saya sudah bilang, mungkin saja hari itu ada anak di luar indikator yang ingin dicapai yang direncanakan oleh seorang pendidik atau seorang guru. Catat, Mila hari ini dia menunjukkan ekspresi menyanyi luar biasa, sangat baik dengan penilaian BSB. Ya, tidak sesuai indikator yang direncanakan. Tetapi dia mencapai indikator, tulis indikatornya. Karena tidak ada di indikator hariannya. Dia tidak di checklist di indikator hariannya, tetapi di anekdot ditulis. Ternyata seringnya dia menunjukkan seperti itu di anekdot. Guru harus menyimpulkan secara, bukan menjudge, tetapi secara motivasi. Ya, mungkin keberbakatan, ya, bukan bakat, keberbakatan di menyanyi, ya. Begitu dia menyanyi, suaranya bagus, ekspresinya. Itu adalah satu kemampuan dia yang sudah kita bisa lihat sebagai dasar keberbakatan. Ya, belum kita tidak boleh menjas bakat, ya, tapi mulai dulu dengan keberbakatan. Itu sampaikan, ya, kepada orang tua, komunikasikan, ya, hargai, berikan satu motivasi. Mungkin nanti hidupnya suksesnya dia melalui kemampuan yang dia miliki lebih dari temannya yang lain. Keberbakatan itu biasanya dia muncul penilaiannya di atas ketercapaian. Itu ya, di atas ketercapaian dan menunjukkan satu ekspresi. Oke. Dicatat di catatan anekdot. Ya, meskipun hari itu tidak ada menyanyi, ya, indikator menyanyi tidak ada. Ini contohnya. Ya, tanggal berapa, peristiwanya di mana, peristiwanya di kelas. Dia bersenandung dengan merdu, melantunkan sebuah lagu yang lagu apa tulis, ya, KD-nya apa. Tulis KD-nya. Mungkin di hari itu tidak ada KD-nya. Tapi kalau ada KD-nya tinggal melihat di RKH. Capaian perkembangannya apa. Ya, capaian perkembangannya berkembang sangat baik dengan suara dan ritmik yang betul. Ya, mulai tertarik dengan seni suara. Oke, itulah contoh anekdot. Formatnya boleh yang lain? Boleh. Ini standar. Nama anak, periode, tahun berapa, kelas apa, ya. Periodenya dia ada di rentang usia berapa, kelas apa, tahun berapa. Ya, periode di 3 bulan pertama, periode di 4 bulan pertama, ada di rentang usia berapa, gitu. Oke? Selanjutnya, contoh penilaian checklist. Nih, ini setiap anak memiliki ini setiap hari direncanakan. Ya, namanya siapa, yang dinilai hari itu apa. 1 minggu setelah ini, 5 hari, masukkan ke dalam kompilasi penilaian mingguan. Yang cara masukinnya bagaimana? Tentunya kita lihat yang paling banyak dulu. Apakah dia mengalami MB? Banyaknya berarti di indikator penilaian moral agama 11, kita nanti di sini ada indikatornya. Bukan Anita ya, Sopian mulai berkembang ya. Karena ini di dalam 5 hari lebih banyak mulai berkembangnya. Tetapi ada mulai berkembang, tetapi di akhirnya BSH
apa yang harus kita masukkan ke dalam kompilasi penilaian. Ternyata karena berulang-ulangnya mulai berkembang, akhirnya dia berkembang sesuai harapan. Itu bukan kita melakukan pengetes, amati. Betul enggak dia sudah ada di BSH? Ya, bahwa dia sudah mulai bisa mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan Allah sebagai penciptanya. Sudahkah dia biasa mengucapkan kalimat yang indah buat Allah dan dia melakukannya dengan bahasa yang santun? Betul enggak? Ya, ternyata dia sudah itu ini ya BSH di kompilasi mingguannya. Karena tahapan pertama adalah mingguan. Setelah 4 minggu baru kompilasi ke penilaian bulanan. Oke, ini format penilaian checklist. Standarnya seperti ini. Mau formatnya berbeda? Silakan. Yang jelas bahwa indikator capaiannya melalui perkembangan yang bersistem atau simbol. Simbolnya adalah yang menunjukkan berkembang, belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Ini ya, nantinya di sininya mau bahwa bintang 1 adalah BB, bintang 2 silakan, tetapi ada satu kejelasan di penilaian milik lembaga. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu ini. Ya. Oh, kok nggak bisa Bunda menghidupkannya ya? Nggak bisa sayang, maaf ya. Ternyata nggak bisa. Kita lanjut ke yang lain. Masih ada suara Bunda? Masih Bunda. Oke. Ini ternyata videonya nggak bisa ya. Kita lanjut. Oke. Ini hasil karya. Di sini ya kita rekam. Kita foto hasil karyanya. Hasil karya tadi kata Bunda tidak selalu yang berbentuk karya yang terlihat nampak di satu gambar, satu ekspresi, satu hasil karya yang berbentuk kreativitas. Tetapi dia menunjukkan satu ekspresi juga foto ya. Dia ketika menari dengan bagus foto. Kita menyanyi dengan ini adalah bentuk video. Oke? Di sini dimuat, lalu hasil pengamatannya bagaimana, ungkapkan ya. Misalnya dia menggambar Mira, bentuk gambarnya sangat ekspresif, sudah menunjukkan keseimbangan antara, karena menggambar manusia, antara keseimbangan tubuh yang dia gambar dan lengkap. Apa yang dikatakan lengkap, memiliki postur tubuhnya lengkap, ada kepalanya, ada tangannya, itu ya, menunjukkan gambarnya sedang tertawa, sedang kakinya sedang diangkat, menunjukkan ekspresi senang. Berarti dia sudah mengekspresikan satu ungkapan lewat gambar. Indikatornya apa? Tertarik dengan karya seni dan sudah menunjukkan kreativitas lewat gambar. Capaiannya apa? Indikator seni yaitu 4 titik berapa. Itu ya. Ini juga nanti di sini setiap anak ini sebaiknya satu bentuk penilaian hasil karya. Supaya nanti kita merangkumnya, mengkompilasinya, menarik nanti ketika melaporkannya terlihat perkembangan tentang hasil karyanya. Sebaiknya satu orang satu. Apakah boleh satu kelas setiap hari dimasukkan ke dalam hasil karya? Boleh. Yang dimasukkan ke sini ya, bukan semua hasil karyanya dimasukkan. Tetapi ketika dia mulai berkembang ya, satu. Lalu ada perubahan ke berkembang sesuai harapan, ambil. Lalu nanti ada perkembangan lagi ke sangat baik, itu ambil. Ya. Jadi tidak semua hasil karyanya dimasukkan, tetapi ada proses perubahannya, itu yang kita ambil.
Kalau masih berkembang, masih mulai berkembang, ambil aja salah satu yang mana yang menurut Ibu patok. Oh ternyata mulai berkembang, mulai berkembang. Tetapi ketika berkembang sesuai harapan, kita ambil lagi. Inilah karyanya sekarang. Apakah karyanya hanya karya seni saja? Belum tentu karya seni. Karya yang lain, karya kreatif, itu ada kognitif. Ya, betul? Ekspresi menyanyi, itu ada karya berbahasa. Ya, bahwa dia intonasinya itu jelas, dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang jelas. Itu mungkin saja indikatornya bahasa. Ya, jadi ada satu integrate antara menyanyi, itu ada integrate antara seni dan bahasa. Tetapi karya kreatif juga ada antara kognitif, sudah menunjukkan rasa ingin tahunya, dan karya kreatif dengan motorik halus itu bisa kolaborasi, bisa terintegrate ya. Jadi mungkin indikatornya ada 2, mungkin ada 3. Mulai tergambar? Baik. Kalau situ dilanjutkan. Maaf, halo? Ya. Waktunya 10 menit lagi, Bunda. Belum tanya jawabnya. Iya. Pengembangan instrumennya ini akhirnya saya langsung ke pelaporannya karena outputnya pelaporan. Nah, pengolahan data dari yang tadi itu kompilasi semua itu nanti dilebihin karena tadi mulainya juga sedikit itu ada plus, jadi nanti dilebihin sedikit ya. Iya. Nah, ini pelaksanaan penilaian itu mulai dari pengamatan, pengolahan data. Pengolahan data itu adalah bahan nanti untuk dilaporkan kepada orang tua. Tuh, selanjutnya pengolahan data dari hasil penilaian harian, mingguan, kebulanan, dan hasilnya adalah penilaian laporan yang disebut mungkin mid semester, ada juga yang semester. Tapi saya di sini juga menghargai kepada sekolah yang sudah memberi laporan setiap minggu. Ya, saya gambarkan dulu pernah saya waktu kan masih aktif bahwa di lembaga kami setiap minggu diberikan laporan. Laporannya sesuai dengan tadi indikator yang dicapai di setiap minggu. Bulanan juga indikator yang dicapai di setiap bulan. Ini dilaporkan ya, dilaporkan perkembangannya melalui sistem checklist. Tuh, itu lalu laporan per semester. Ini ketika kita mau melaporkan tentunya inputnya dari harian, dikompilasi ke mingguan dan ke bulanan. Apa yang ini direkam di tiap bulanan itu adalah input awal untuk menjadi nanti pelaporan. Itu harus kita simpulkan setiap bulan perkembangannya bagaimana. Kita ambil. Nanti ketika kita 3 bulan ada di mid semester, kita sudah mengambil di 3 bulan apa. Ya, perkembangannya. Nanti di 6 bulan itu baru kita membuat sebuah narasi. Yang paling bagus di 3 bulan kita sudah mulai membuat narasi. Ya, sebaiknya dilaporkan kepada orang tua. Ini hanya saran. Bila belum, ya kita memiliki narasinya untuk nanti perkembangannya ada di 6 bulan. Apa itu rapot? Bagaimana menyusun rapot? Ya, di dalam rapot ada satu kekuatan, ada satu rekomendasi. Apa itu kekuatan? Ya, kekuatan itu adalah kemampuan anak yang terlihat dan muncul di saat 6 bulan. Kalau rapotnya 6 bulan. Itu dipaparkan di dalam bentuk narasi. Lalu yang belum tercapainya itu kita juga paparkan. Ya, lalu beri rekomendasi. Rekomendasi itu adalah satu cara bagaimana antara guru dan orang tua nantinya menstimulasi. Tuh, menstimulasi. Sebaiknya kita bersama-sama untuk menstimulasi perkembangan. Misalnya apa? Tentang kemampuan dia tanggung jawab misalnya di sosial emosionalnya. Tentang tanggung jawab. Ya, karena dengan membiasakan anak diberi satu tugas secara rutin dan dipantau, dia mungkin akan merasa dihargai dan terus menjadi satu pembiasaan. Kita sama-sama kita sampaikanlah kepada orang tuanya. Itu rekomendasinya. Tetapi kekuatannya itu adalah satu kemampuan. Ya, setiap anak kemampuannya berbeda atau mungkin sama. Tunjukkan kemampuan yang menonjolnya apa. Biar itu disebutkan adalah keberbakatan. Rapot. Bahasanya
tentu yang positif ya, yang nantinya membangun anak untuk mencapai optimal ya. Bagaimana dengan nanti ungkapan di rekomendasi ada satu hal yang kemampuannya yang belum dicapai? Ya, akan tetapi Amira saat mengembalikan mainan ke tempatnya belum menunjukkan secara bertanggung jawab. Tuh, belum menunjukkan secara bertanggung jawab. Jangan, belum bertanggung jawab, belum menunjukkan untuk itu, beri rekomendasi, beri latihan tanggung jawab, mengembalikan ini di rumah ataupun di sekolah kita sama-sama. Itu indikatornya yang kita inikannya ya. Oke, itulah bagaimana cara membuat rapot. Bagaimana ungkapan rapotnya? Boleh kita lihat. Konstruksi narasi rapot. Kekuatannya. Ya, menggambarkan perkembangan yang telah tercapai, dikuasai dengan baik oleh anak, baik secara umum, normal, secara khusus, spesifik, maupun secara istimewa. Yang dikatakan secara istimewa itu yang sangat baik. Ya, yang spesifik itu sesuai indikatornya itu spesifiknya. Yang istimewanya lingkup dari satu lingkup pengembangan. Itu istimewa lingkup pengembangan. Mungkin keberbakatan yang tadi saya bilang, dia cepat tangkap ketika dia melihat angka-angka. Dia cepat tangkap ketika dia mendengar sebuah lagu. Itulah kekuatan yang istimewanya dia di seni ya. Secara keseluruhan ya, perkembangan seni itu sudah menunjukkan sangat baik ya, tetapi keberbakatannya nggak usah ditulis, tetapi ungkapkan kepada orang tua ya. Mungkin keberbakatannya ada di seni, itu kekuatannya. Rekomendasinya merupakan anjuran yang meningkatkan atau nanti memotivasi anak untuk lebih baik lagi mencapai perkembangan yang seharusnya, baik secara umum maupun secara spesifik. Yang secara umumnya adalah bagaimana dia ada di lingkup pengembangan. Untuk lingkup pengembangan kognitif, Amira ya perlu ketelitian dalam mengurutkan bilangan, sering tertukar antara 6 dan 7. Sebaiknya kita lakukan latihan yang lebih baik lagi dengan melihat simbol-simbol huruf. Tuh, ya. Tuh, berikan satu motivasi dengan bahasa yang positif, yang membangun anak untuk lebih baik lagi. Jangan dimunculkan bahasa-bahasa negatif yang belum bisa. Amira belum bisa membilang secara berurutan, belum bisa memahami, belum bisa, itu bahasa negatif ya, tapi tunjukkan dengan bahasa yang positif. Sebaiknya itu Anita diberi latihan dalam hal mengurutkan bilangan. Nih contohnya, indikator apa ya, itu yang muncul. Sangat baiknya indikatornya diperlihatkan. Lalu bagaimana indikator yang belum tercapai. Setelah itu baru beri rekomendasinya. Ketika diberikan rapot kepada orang tua, piece to the feast, sebaiknya anak itu boleh ikut. Ketika anak boleh ikut, tidak ada kata saran yang negatif di depan anak. Ya, tunjukkan bahwa motivasi yang baiknya di depan anak, dan ketika yang belum tercapainya, satu anjuran dengan bahasa yang positif, dan jangan lupa orang tua menandatangan dia sudah menerima rapot ya, dan di kolom rapot itu ketika kita berkomunikasi sarannya apa ya, ditulis. Itu adalah komunikasi dalam memberikan sebuah laporan. Ini sama boleh satu orang, boleh sebaiknya satu orang ya, dan nanti tunjukkan ekspresi bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Tidak ada anak yang sangat pintar karena dia pandai di kognitif ya, tetapi setiap anak memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, dan tunjukkanlah kemampuan-kemampuan tersebut sesuai minat dan bakatnya. Karena itu adalah awal satu kesuksesan anak. Mungkin menjadi nanti itu adalah satu prestasi. Ya, terima kasih. Materi sudah diungkapkan. Terima kasih Bu
Neng Naira siapa? Ih, lupa. Raini, Bun. Raini. Raini, Bunda. Neng Raini, terima Iya. kasih Bunda teh ya, maklum. Silakan Neng Raini. Selanjutnya masuk Ya, ke sesi tanya jawab dan lebihi nanti sekitar 5, 6 sampai 10 menit ya, karena tadi waktunya Iya. lebih. Oke, Bunda izin minum ya sayang ya. Ya, Oke, mangga, silakan, Bunda. silakan. Silakan. Ya, terima kasih Bunda Nurlaili yang sudah memaparkan materinya. Baiklah kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya akan bacakan satu dulu untuk yang di panel chat. Setelah itu saya akan buka sesi tanya jawab secara langsung. Ini dari Bunda Silakan. dari Bunda ya, Nanti, dari Bunda Suheni. nanti tulis saya ya. Iya. Oke. Pertanyaannya apa? Ada di panel chat siapa? Bunda Suheni dari Bunda Domet Suheni. 5. Iya. Bagaimana cara membuat penilaian untuk anak yang ABK? Nah, Terima kasih Bunda. penilaian untuk anak ABK. Iya. Ketika kita mengetahui bahwa ada anak ABK, tentu perencanaannya pun kita harus membuat, yaitu yang disebut PPI, perencanaan pembelajaran individual. Dan penilaiannya pun sesuai dengan perencanaan yang tadi, di mana berkebutuhan khususnya, ya, untuk anak-anak yang tersebut. Disebut adalah program PPI. Program PPI itu sama dengan program penilaian individual. Tadi saya udah bilang, ketika kita mengetahui bahwa kita melakukan DDTK, kita mengetahui bahwa anak itu berkebutuhan khusus, bukan hanya anak yang tidak normal saja, tetapi ada satu indikator yang belum tercapai, itu pun sudah berkebutuhan khusus. Untuk anak itu, ya, perencanaan dan penilaiannya individual, sesuai perencanaan, sesuai penilaiannya. Indikator apa yang diberikan remedial atau stimulasi khusus. Ya, karena anak tersebut selama 2 minggu harus masuk ke dalam stimulasi khusus. 2 minggu pertama baru kita kembangkan. Apakah anak itu berubah dalam 2 minggu pertama? Nanti lihat bagaimana menstimulasi khususnya ada di buku DDTK. Ya, buku DDTK. Aduh sayang bundanya, mudah-mudahan besok bisa bawa. Ada di buku DDTK. Indikator ini apa stimulasinya? Ya, untuk usia ini apa stimulasinya? Ada. Oke, misalnya Bunda bisa gambarkan. Ada anak yang sulit berbicara, ya. Stimulasinya apa? Ya, bahwa anak belajarnya melalui bernyanyi. Dan berikan stimulasi tiup balon. Itu misalnya seperti itu contohnya ya. Oke, bagaimana tadi Ibu siapa Suheni? Mas Suheni. Penilaiannya individual, perencanaannya individual yang disebut program PPI, program pembelajaran individual dan program penilaian individual ya, sama. Oke. Selanjutnya lanjut Bunda, ini pertanyaan masih dari panel. Ini Iya Bunda, terima kasih. Iya, sama-sama. Bunda Iya, Bunda Suhertinya terdengar suaranya. Iya, dari Sukabumi ya ini semua dari Bogor, Kabupaten Bogor. Ada orang Rumpin di sini? Ada orang Rumpin? Bunda pernah ke Rumpin? Ada? Salam buat orang Rumpin. Bunda pernah bobo di Rumpin selama seminggu tuh. Waktu itu ya, oke. Mangga dilanjut. Iya, baiklah Bunda Yanda. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab secara langsung. Ada yang mau ditanyakan langsung kepada Bunda Nurlaili? Dipersilakan. Mangga silakan. Aktifkan mikrofonnya Bunda. Silakan Bunda. Kalau belum ada, masih menyambung Bunda, ini kayaknya dari Bunda Neneng Ice. Neneng Ice bagus sekali namanya. Ini masih dengan yang tadi yang ABK, ini juga kayaknya Bunda. Ini bagaimana cara menilai anak yang terlihat bisa melakukan berbagai kegiatan, hanya jarang sekali mengeluarkan suaranya. Jika ditanya baru menjawab. Oh gitu. Iya. Nah, ini kepada cara ya, kepada teknik ya, teknik bagaimana caranya. Kalau menilainya ya, tentu di dalam komunikasi dia belum berani mengungkapkan ya, itu belum berani mengungkapkan bahasa secara komunikasi ya. Lalu di dalam sosial emosionalnya dia belum berani kan, ya.
lalu bahasa pengungkapannya. Itu hubungannya dengan sosial. Ini tekniknya, ya. Tentunya kita harus menstimulasi secara individual tentang keberanian untuk mengungkapkan, ya, bahwa dia sebetulnya anaknya bagus tadi katanya ya, tetapi mengungkapkan sesuatu dia belum berani. Ketika anak itu mengungkapkan dengan satu kata saja, motivasi dengan berikan jempol atau tepuk tangan. Dan ke telinganya diberi hypnotising, satu motivasi. Subhanallah, suaramu lembut. Terima kasih sudah mengungkapkan. Besok suaranya kan Bunda dengar lagi ya. Oke, terima kasih. Dihargai seperti itu. Mungkin dia dulu pernah oleh seseorang entah siapa ketika dia berbicara dibentak. Ya, ketika dia bertanya dibentak atau tidak dihargai ketika dia ngomong, diabaikan. Ya, dia punya pengalaman buruk mungkin atau keberaniannya memang tidak pernah termotivasi dari keluarganya atau teman-temannya selalu ada satu hal yang membuat dia menjadi malu. Mungkin itu. Ya, kita lihat amati dari berbagai sudut pandang. Oke? Iya, anak ABK itu tidak berarti anak yang tidak normal. Yang tadi anak normal butuh stimulasi, oke? Iya, Untuk terima dia kasih. stimulasinya adalah motivasi, ya, Betul. beri kepercayaan. Oke, Oke. selanjutnya. Selanjutnya dari Halo, Oh Assalamualaikum. ya, halo. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa, Bunda? Putri Hayati dari Bojonggede. Bojonggede. Bunda Gusri, silakan Iya. Bunda. Iya. Dari Bunda, Bojonggede. Ya. iya Bojonggede. Saya mau tanya, menghadapi anak yang nggak bisa diem nih. Jadi kalau dikasih tugas, dia selalu lari-lari gitu ke sana kemari gitu kan. Itu dari tahun kemarin sampai sekarang masih seperti itu. Terus akhirnya kita bicarakan dengan orang tuanya, ternyata di rumah memang tidak tidak dipegang gitu kan. Jadi Dia tidak dipegang anak bagaimana ini tuh? ya maksudnya dilepas, Tidak ya dilepas. dilepas. Jadi seakan-akan badannya gede tapi nggak punya tenaga gitu kan. Untuk menekan, misalkan kita mengajarkan melipat, disuruh menekan itu dia nggak ada tenaganya, tidak berbentuk gitu, tidak merekat gitu. Di situ terus kita cari cara gitu kan, coba dia meres spon dikasih air gitu kan. Terus masih tetap kayak begitu gitu, maksud tangannya masih lemes. Terus saya ajak nyabut rumput gitu kan. Nyabut bagus rumput sekali itu, ya, betul, itu stimulasi ya, yang bagus. ya, nyabut rumput, dia megangnya cuma ujungnya itu kan dapatnya sedikit. Jadi terus akhirnya saya ajarkan cara memegang rumput dari sampai akarnya gitu. Dan alhamdulillah bisa, cuma ya itu kurang motivasi dari rumah gitu loh. Nah ini gimana nih supaya dia lebih semangat lagi gitu. Dan anaknya juga jarang masuk gitu. Iya, yang sedang dinilai adalah motorik ya, di mana motorik mungkin kasar mungkin halus itu ya, karena berkaitan sama tadi kekuatan ya, kekuatan jari dan kekuatan tangan itu. Ini ya. Ibu memang perlu, Bunda memang perlu itu berkomunikasi sama orang tuanya. Maaf, Bunda bukan ahli, tetapi ini dari Bunda dapat dari pelatihan, ya. Biasanya kalau kita sudah berkomunikasi dengan orang tua, kita lihat perkembangan anak sebelumnya. Apakah masih bayinya dia merangkak dan merayap? Ya, tanyakan itu. Kalau merangkak dan merayapnya iya, berapa lama? Kalau hanya beberapa hari, mari kita stimulasi sama-sama. Berikan kesempatan anak merangkak dan merayap selama kita 2 minggu tiap hari selama setengah jam. Ya, kenapa? Karena proses merangkak dan merayap pada masa bayi di umur rentang 5-6 bulan sampai 5 sampai 6 sampai 8 bulan kalau nggak salah. 8 bulan. Sampai 8 bulan itu berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada kekuatan jari-jari tangannya dan jari tangannya, kekuatannya. Ya, ketika dia merayap itu dia masa bayi sudah
sudah dilatih untuk kekuatan jarinya. Nah, itu menurut pengalaman Bunda ya. Bunda bukan ahli, tetapi komunikasi dengan orang tua penilaiannya adalah untuk memotivasi perkembangan gerak jari dan tubuhnya ya. Lalu gemuk ya. Nah, itu kalau gemuk secara itunya DDTK-nya dia sudah apakah dia tak kategori obesitas? Ya, kalau dibiarkan dia kategori obesitas sejak dini, tidak mengalami diet, itu akan berefek kurang baik kepada nanti gerak tubuhnya. Semakin sulit karena berat badannya. Tuh, itu satu. Yang kedua, harus latihan tadi merayap dan merangkap. Jika merayap dan merangkap juga belum hasil, sarankan berenang. Ya, karena berenang itu adalah keseimbangan gerak yang paling bagus. Ya, oh berat badannya gemuk berenang susah kata siapa? Udah Daniel aja yang lebih berat bisa berenang. Betul nggak? Orang yang gemuk juga bisa berenang. Berenang kan bukan gemuk dan kurus. Berenang adalah satu keberanian untuk latihan pernapasan dan keseimbangan badan di atas air itu ya. Yang paling bagus itu menurut Bunda. Yang dinilainya di sini adalah motorik ya, bahwa motoriknya itu harus berkembang. Kenapa? Karena belajar anak itu adalah yang sebenar-benarnya adalah melalui gerak tubuhnya. Itu yang sebenar-benarnya, melalui gerak tubuhnya. Makanya ajarkanlah anak dengan bermain menggunakan indranya. Indra pendengaran, penglihatan, perabaan, postur tubuhnya, melewat tubuhnya. Tuh, ya. Anak yang lalu tadi yang tidak mau diam siapa ya? Ibu juga Ya, ini anak. Nah, Iya, begini. anak ini. Soal tidak mau diam begini, ya. Dia tidak mau diam, ya. Mungkin dia belum mempunyai konsentrasi atau mungkin memang dia termasuk kepada gaya belajar yang kinestetik, ya. Berarti fisiknya sebetulnya bagus, tetapi di bagian tangan ya yang kurang bagus. Motorik halus. Ya, motorik halusnya. Kita mendedeteka. Ada DDTK apakah perkembangan motorik halusnya itu bagus? Ada di di KPSP DDTK atau tidak? Kita nggak boleh menjas ya, belum boleh menintervensi karena ibu tidak melakukan DDTK, tidak melakukan KPSP. Tetapi saran ya, yaitu tolong latih dulu apa yang namanya motorik lewat merayap dan merangkap selama 2 minggu, 2 kali atau 3 kali per setengah jam. Insya Allah ya. Untuk latihan tadi konsentrasinya supaya dia mau duduk, sebetulnya yang dengan berenang itu ya. Dengan berenang adalah melatih gerak tubuh anak menjadi nantinya memiliki konsentrasi. Kenapa? Karena sudah disalurkan ya lewat berenang dan ada satu saraf-saraf katanya menurut ahli di punggungnya yang membuat jadi konsentrasi dan mungkin di bagian apa itu yang namanya penopang tubuh ya tunggir kalau orang kita bilang ya sudah mulai kuat ya melalui berenang. Tadinya kan dia belum kuat jadi ketika dia duduk itu dia tidak bertahan lama. Oke, itu saran dari Bunda. Bunda bukan ahli, tetapi Bunda pengalaman dari pelatihan-pelatihan, pengalaman dari Bunda membaca. Oke? Bunda boleh nanya lagi? Ini mungkin ada kaitannya nggak sama keluarganya? Karena mungkin Kayaknya dia satu lagi ya. Iya. Apa sih? Ini kayaknya sih ada hubungannya gitu. Kekerasan di dalam rumah tangga. Maksudnya ayahnya suka memukul ibunya. Dan ibunya ini jadi kayak orang depresi gitu. Gitu ya. Apa ada keterkaitan itu juga ya? Mungkin ya, mungkin. Tapi Bunda belum bisa menyimpulkan. Iya. Tapi kemungkinan itu ada ya. Jadi sehingga anak itu sebetulnya ketika tidak mau diam itu ingin diperhatikan. Yang selama ini sama ayahnya tidak diperhatikan. Ibunya terlena dengan kesakit hatiannya. Sepertinya seperti itu. Ya gambaran nih. Ya, Bunda bukan ahli. Ya, bundanya orang tuanya terlena dengan kesakit hatian mungkin tidak diperhatikan oleh suaminya lalu anak oleh dua-duanya tidak diperhatikan sehingga sebetulnya guru yang harus memperhatikan dia ya raih beri cinta dan kasih sayang karena
Yang mendorong kita masuk ke surga adalah dari anak-anak yang kita bentuk menjadi anak yang soleh. Yang tadi jadikanlah anak yang soleh sukses ya, agar bisa mendoakan kita. Karena jika kita memberikan hal yang terbaik buat anak-anak yang masih suci, yang betul-betul dia belum tahu dunia, kita berikan yang terbaik. Itu adalah sebagian ibadah kita. Ya, ikhlas. Rubahlah anak tersebut ya menjadi anak yang baik dengan bismillah. Dan mudah-mudahan cara yang tadi Bunda berikan menjadi satu solusi untuk memberikan kita satu amanah dari Allah, yaitu merubah anak menjadi sangat baik ya, menjadi anak yang pintar, soleh gitu. Orang tua adalah bagian dari yang harus kita ajak bicara. Janganlah ibu bermarah-marahan dengan orang tua di depan anak. Itu mungkin ya. Oke, nanti. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Gimana Neng Raini? Sepertinya udah habis atau bagaimana nih? Waktunya sudah habis. Pertanyaan barusan dan ulasan dari barusan adalah menutup acara kita hari ini. Mangga Bunda Nurlaili, apakah ada yang mau disampaikan untuk sebagai penutup Bunda? Nah, Bunda belum menemukan tugasnya apa nih penilaian. Ada Neng Raini? Di sini belum Bunda menemukan, nanti Bunda cari ya. Iya. Ada enggak tugasnya nanti apa? Ya. Tuh, sepertinya belum. Tidak ada tugas. Ada tugasnya. Tugasnya adalah ketika kita membuat RPPH menilai anak. Ya, langsung menilai anak dengan tadi sistem checklist, anekdot, dan hasil karya. Kan 5 hari membuat RPPH ya? Dipraktekkan. Ini langsung menilai anak. Oke? Iya. Itu tugasnya. Tolong dicatat. Iya. Terima kasih Bunda. Iya, mangga. Jadi ada tugas tambahan yang kemarin membuat RPPM dan 5 RPPH ditambah dengan penilaian pada RPPH. Betul ya Bunda ya? RPPH tersebut dipraktekkan ya. Nah, lalu menilai. Itu tugas Dikjud ya. Segala kekurangannya milik Bunda, mudah-mudahan dipertemukan Allah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Nurlaili sudah memberikan paparan dan ulasan yang sangat-sangat bermanfaat. Dan kepada teman-teman juga terima kasih pertanyaannya mewakili apa permasalahan yang sama-sama dihadapi oleh pendidik PAUD juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu juga yang memisahkan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri aja pikon kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Terima kasih Bunda semuanya. Bunda Nurlaili terima kasih. Terima kasih juga Bunda Yanda, teman-teman pembelajar yang sudah aktif hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.